بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم. Mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan aneka anugerah yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia. Lebih-lebih nikmatnya iman dan Islam, dan kita oleh Allah ditetapkan sebagai Muslim yang berakidah lurus dan benar serta selalu setia dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir Quran kita sampai pada ayat 139 dari suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum." Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia Allah adalah Rabb kami dan Rabb kamu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Saudara sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah diseru, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah dan orang-orang beriman, katakan kepada orang Yahudi, demikian pula katakan juga pada orang-orang Nasrani,
atau siapa saja yang mengklaim dirinya sebagai kelompok atau golongan yang paling benar dan dijamin surga. Ini Rasulullah disuruh menyampaikan, mengapa kalian mengajak kami berdebat tentang Allah yang Esa, lalu kalian mengaku bahwa kalian tuh yang berhak atasnya, atas Allah saja. Karena orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani, mengklaim bahwa Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan pribadi milik orang-orang Yahudi saja. Makanya ayat ini sinkron dengan statement-statement orang Yahudi yang ada dalam kitab Taurat itu, yang sudah dipalsukan, bahwa orang Yahudi berkata, itu selalu mengatakan Tuhan Bani Israel. Demikian juga orang-orang Nasrani, Tuhan itu khusus hanya untuk orang-orang Nasrani saja. Sementara kita umat Islam bertauhid, bertuhankan Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb yang mengatur semesta alam. Tidak ada lagi kecuali Allah saja. Sementara Dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kami dan menciptakan kalian. Yang Rabb itu Allah adalah memberi rizki kepada kami juga kepada kalian. Ini perbedaan macam apa sebetulnya yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sedangkan Allah itu jelas-jelas Tuhan kita semua. Jadi orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi ini memperdebatkan tentang keesaan Allah. Padahal tidak ada Tuhan kecuali Allah yang tunggal. Oleh karena itu, diketahuilah sesungguhnya kebaikan kami adalah untuk kami sendiri dan kesesatan kami akan kami tanggung sendiri akibatnya. Jadi sejak dahulu kala, klaim kelompok yang benar dan selamat itu kalau tidak Yahudi adalah Nasrani. Karena itu, kalaupun orang-orang Yahudi itu memiliki kesalahan, dia akan masuk neraka paling sebentar saja, hanya 40 hari. Nanti akan digantikan oleh umat Islam. Itu pernyataan orang Yahudi yang ada di Madinah ketika Rasulullah masih ada, ya. Lalu di dalam ayat 140 kata Allah, am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Ataukah kamu wahai orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat dan anak cucunya itu adalah kanu dan aw nasara, penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ini kata Allah, qul, sampaikan wahai Muhammad, a antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Jadi kata Allah dalam ayat ini, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah kesaksian dari Allah yang ada padanya, dan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi semenjak dahulu klaim kelompok kebenaran itu kalau tidak Yahudi dan Nasrani. Sementara Islam itu
dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tidak pernah berubah dalam keimanan dan ketauhidan. Karena itu Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, "Wa ma kana Ibrahim Yahudiyan aw Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Ibrahim itu beragama Yahudi dan tidaklah Ibrahim itu beragama Nasrani, tetapi Ibrahim itu adalah kana hanifan, lurus, musliman, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Karena saya sampaikan, kalau Ibrahim itu beragama Yahudi, berarti Ibrahim itu bisa musyrik. Karena Yahudi meyakini bahwa Uzair, nabi dari golongan Bani Israel, itu anak Tuhan. Begitu pula bila Ibrahim itu beragama Nasrani, berarti Ibrahim itu musyrik juga, karena Nasrani itu memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan atau anak Tuhan. Jadi klaim kebenaran itu sejak dahulu sampai kemudian diwariskan dari Ibrahim alaihissalam beserta keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan sampai hari ini, sampai hari kiamat, tentu ini adalah perang antara hak dan batil, terus berlangsung, selalu ada sepanjang masih ada kehidupan manusia. Nah, ini saudara sekalian, agama Islam ini adalah dibangun di atas ilmu. Karena kata Allah, katakan wahai Muhammad, apakah kamu itu lebih tahu daripada Allah? Ya, agama Islam dibangun di atas ilmu, bukan di atas akal. Sehingga kita harus memahami dengan dalil, bukan dengan perasaan, karena mengaku pengikut agama Ibrahim alaihissalam menjadi yaitu agama Yahudi atau agama Nasrani yang disandarkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sementara saudara sekalian, Nabi Musa sendiri itu tidak kenal dengan agama Yahudi. Sebab istilah Yahudi itu baru ada setelah ditinggalkan oleh Musa alaihissalam. Begitu pula Nabiullah Isa alaihissalam tidak kenal dengan agama Nasrani ataupun Kristen. Karena istilah Nasrani baru muncul setelah 100 tahun ditinggal oleh Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula Kristen, Nabi Isa itu tidak kenal. Jadi semuanya mengaku golongan yang selamat. Karena itu saudara sekalian, Rasulullah mengatakan sampai pengakuan terhadap Ibrahim dengan keturunannya, sampai sekarang kan yang mengklaim keturunan dari Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW itu kelompok yang benar, yang sekarang itu dikenal dengan Habib. Ya, jadi sebetulnya seperti sudah saya sampaikan bahwa kebenaran kedekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada Ibrahim itu bukan ditinjau dari segi silsilah keturunan, bukan ditinjau dari kedekatan nasab atau darah, tapi ditinjau dari kedekatan dengan ajaran dan akidah Islamiyah. Kalau mengklaim boleh saja, ya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan ini kelompok yang benar dan selamat dijamin masuk surga itu. Dulu Yahudi, Nasrani sampai sekarang ya masih ada. Karena itu Rasul sudah mensinyalir sejak dahulu. Kata Nabi SAW, iftaraqatil yahudu
orang Yahudi itu pecah menjadi 71 golongan, ihda wa sab'ina firqah. Orang Nasrani kata Nabi, iftaraqatin nasara ala ithna wa sab'ina firqah, pecah menjadi 72 golongan. Dan kata Nabi, wasataftariku ummati, dan umatku ini sataftariku akan pecah. Jika Rasul mengatakan begitu, karena dahulu umatku akan pecah menjadi 73 firqah, menjadi 70 golongan. Semua mengatakan paling benar seperti Yahudi Nasrani. Kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya itu adalah masuk neraka illa wahidah, kecuali kelompok yang satu. Ketika Nabi berkata kelompok yang satu ini siapa? Ada yang bertanya, waman hum ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang dijamin masuk surga dan termasuk firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat dan dijamin masuk surga? Kata Nabi, ana alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis At-Tirmidzi kata Nabi, yaitu kelompok yang selamat bukan hanya sekedar mengklaim dirinya kelompok yang benar, ya, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ini kelompok ini kata Nabi adalah mereka berpijak sebagaimana aku dan sahabatku sama berpijak di jalan yang lurus, yang sama jalannya yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Itu diantara cirinya. Jadi bukan orang seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim dirinya kelompok paling benar. Nah, rupanya di tubuh umat Islam juga ada ini, ya. Salah menyandarkan diri pada Nabi itu sekedar dari garis keturunan, ya. Padahal cirinya ini, kelompok yang benar ini senantiasa berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah dan para sahabat. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara di mana kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya bila kalian itu berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sekalian, kalau dalam Islam ini kelompok yang benar ini berpegang dengan dua hal ini, ya, bukan seperti orang Yahudi pegang Taurat tapi sudah dipalsukan, sudah dirusak-rusak. Orang Nasrani juga demikian, mengklaim kelompok yang paling benar, berpegang dengan kitab Injilnya yang sudah dipalsukan menurut catatan sejarah dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam kitab Quran surah Al-Baqarah ayat 79, ya. Ini sudah dipalsukan semuanya. Jadi ini kelompok yang benar. Nah, di golongan umat Islam ini senantiasa berpegang teguh dengan manhaj. Manhaj itu cara beragama. Jadi bukan sekedar kami Yahudi, kami Nasrani, kami Islam, tapi pegangannya ini harus benar manhajnya, cara beragama. Jadi kalau Islam ini memiliki akidah yang lurus, bagaimana cara beragama? Harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar orang itu berdalil dari kitab Allah, Quran dan Sunnah Nabi, belum tentu benar. Walaupun dalilnya itu banyak, ya, hafal Quran 30 juz hafal, hadis-hadis hafal. Tapi
dengan dalil Quran dan Sunnah Nabi ini, apakah sesuai dengan cara para sahabat di dalam memahami kitab Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi berkata, ya, dikala seorang itu, ini cirinya kelompok yang benar itu, ya, di dalam golongan Islam tapi memiliki ciri ini, selalu kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi bila terjadi perbedaan, ya. Bila terjadi perbedaan itu kembalinya kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di dalam surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri, dan taat pula terhadap pemerintahan di antaramu, pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Wa in tanaza'tum, bila kamu itu ada perbedaan, ada perselisihan dalam satu hal, dalam masuk dalam urusan agama, maka kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah, maksudnya kitab suci Quran, war rasul, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu kitab sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kata Allah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah lebih baik, lebih utama, ya, dan itulah sebaik-baik penjelasan. Jadi selalu kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berarti berselisih ini ya sejak adanya, masih ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu kaum Yahudi dan Nasrani mengklaim kelompok yang benar. Sampai sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa kelompok yang benar? Dan saudara sekalian, juga dalam hadis Nabi, kata Rasulullah SAW, "May ya'ish minkum ba'di", siapa yang hidup sesudahku, sesudah aku wafat, maksudnya sudah Rasulullah meninggal, fasayarah tilafan katsira, kau akan banyak melihat perselisihan di kalangan umatku. Kalau sudah demikian, wa'alaikum bisunnati, yaitu kamu harus mengikuti sunnahku, dan ada terusannya, wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti yaitu sunnah kebiasaan beragama di kalangan penggantiku, itu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ berarti berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah dan para sahabat itu berdalil Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi itu maksudnya kalau kita juga mengikuti ulama, ulama itu memiliki dasar dari kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cirinya, ya. Bukan mengklaim paling benar kelompok Yahudi, Nasrani, atau kelompok sekarang yang disinyalir oleh umat Islam, oleh Rasulullah SAW. Umat Islam itu akan banyak terjadi perbedaan. Jadi disuruh kita kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi. Ikutilah sunnahku dan sunnah sahabatku. Nah, ini kalau solusinya kalau terjadi perbedaan pendapat. Kemudian cirinya kelompok yang benar ini, jangan sampai meniru orang Yahudi Nasrani hanya mengklaim dirinya kelompok yang benar, menyandarkan kepada Ibrahim. Kita juga menyandarkan kepada Nabi Muhammad hanya dari lesan, tidak dari petunjuk dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya orang kemudian dari kalangan Islam itu berorganisasi boleh-boleh saja,
tapi tidak bisa dipakai sandaran bahwa dirinya adalah kelompok yang benar. Kalau bukan kami akan sesat. Nah, tidak bisa kalau kembali kepada ormas atau golongan Islam tertentu, nggak bisa, harus kembali kepada kitab suci Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu walaupun bukan keturunan Nabi, ya, secara garis nasab atau silsilah tidak langsung kepada Nabi, ya. Karena itu Rasulullah mengatakan kepada Salman Al-Farisi, itu bukan orang Arab, ya, bukan orang Arab, tapi orang Persia di antara sahabat Nabi. Kata Rasulullah, Salman Al-Farisi, maksudnya Salman Al-Farisi, huwa min ahli, dia termasuk keluargaku, ya, karena di atas manhaj sunnah Nabi SAW. Jadi tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi SAW. Ini realisasi dari firman Allah surat Hujurat ayat 1. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, di dalam surah Al-Hujurat ayat 1 itu, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasuli wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, terutama dalam perkara itu kaitannya dengan urusan agama. Jadi tidak mendahulukan perkataan seorang atas firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, saudara sekalian rahmati Allah, tidak boleh kita ini kemudian mengikuti pendapat seseorang atau pendapat satu kelompok atau golongan atau organisasi atau yang mengaku memiliki nasab silsilah kepada Rasulullah SAW, tapi amalannya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, ini bukan ciri kelompok yang benar. Jadi ciri kelompok yang benar ini tidak mendahulukan perkataan seorang atas firman Allah. Jadi kata sahabat Nabi Ibnu Abbas, dia berkata, celaka satu umat itu bila diseru Allah berfirman atau Nabi SAW bersabda, tapi dia mengatakan, tapi Abu Bakar berkata demikian. Jadi ini saudara sekalian, kalau nabinya saja dibenturkan dengan perkataan sahabat yaitu Abu Bakar, itu akan turun bencana, kata Ibnu Abbas. Bagaimana kalau seorang itu sabda Nabi, perkataan Allah, ajaran Allah dan Rasulnya dibenturkan dengan pendapat orang sekarang, ya. Ini syariat Islam. Ya, ini termasuk kelompok yang benar. Ini firman Allah yang harus kita jalani. Ini contoh dari Nabi SAW dalam bentuk ibadah atau muamalah. Orang mengatakan, enggak, ini ada pendapat si fulan. Jadi Nabi aja perkataannya dibenturkan dengan Abu Bakar, itu akan turun bencana, kata Abdullah bin Abbas, ya. Apalagi sabda Nabi itu dibenturkan dengan pendapat-pendapat orang sekarang, ya. Jadi itu hati-hati, ini ciri-ciri kelompok yang benar ini. Karena itu dalam surah Al-Ahzab ayat 36 kata Allah, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, tidak pantas bagi orang beriman baik laki atau perempuan apabila Allah sudah menetapkan perkaranya tapi mereka masih mencari alternatif, pilihan-pilihan dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya, ini kelompok yang benar. Nggak boleh dia mencari pilihan-pilihan lain atau pendapat-pendapat kalau sudah ada ketetapan dari urusan agama. Dan kelompok yang benar ini senantiasa menjaga
kemurnian tauhid, mengesahkan dalam ibadah. Jadi sejak dulu makanya Nabi Ibrahim disebut monoteisme dan melahirkan nabi dan rasul dari keturunannya, nabi golongan Bani Israel dan nabi golongan Arab. Itu masih satu garis keturunan dengan Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menjaga ketauhidan, mengesahkan Allah, menjauh kesyirikan, dan agamanya itu tetap adalah Islam. Jadi kalau ada orang ini, baik itu tokoh agama atau siapa saja yang mengklaim dirinya golongan yang benar, namun dia memiliki pendapat semua agama itu sama, ya itulah kelompok yang sesat, bukan firqatun najiyah, ya. Karena kata Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ini dengan para nabi dan rasul dahulu adalah ikhwatun, bersaudara, ummahatuhum syatta, hanya ibunya yang berbeda, wa dinuhum wahid, agamanya adalah satu. Ini kelompok yang benar, ya. Jadi bukan sekedar mengklaim menyandarkan ke Ibrahim, ya, tapi tidak benar seperti Yahudi dan Nasrani. Juga demikian kita menyandarkan kepada Islam, tapi tidak sesuai dengan tuntunan kitab Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kelompok ini yang benar senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam ibadah dan dalam perilaku, ya, dalam segala hal itu menyandarkan dan menghidupkan, yaitu ihya'us sunnah. Karena jumlah biasanya yang benar itu tidak begitu banyak. Karena Nabi mengatakan annal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Sesungguhnya Islam itu datang pertama kali ketika di bawah Rasulullah itu ghariban, dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Kelak nanti kata Nabi, Islam ini juga akan dianggap asing seperti pertama kali muncul di bawah Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi dalam hadis Muslim, fatuba lil ghuraba, maka bahagialah orang yang dianggap asing itu, masih berpegang teguh dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian kelompok yang benar ini jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki fanatisme golongan, ya, mengklaim paling benar, tidak akan salah karena bersandar katanya kepada Ibrahim alaihissalam. Itu fanatik kelompok, sampai di dalam Bible itu orang-orang Yahudi ketika membaca kitab Taurat akan datang Rasul terakhir. Mereka mengadakan migrasi dari Yerusalem menuju Madinah, ya, menunggu kedatangan Rasul yang terakhir. Ketika Rasul yang terakhir itu datang berhijrah ke Yasrib, yang dulu nama aslinya itu Yasrib lalu menjadi Madinah, orang Yahudi ini karena fanatisme golongan, rupanya yang membawa kebenaran ini ternyata bukan Yahudi tapi Arab. Nah, nggak mau. Ini jadi kelompok yang sesat ini tidak dijamin surga. Ini kelompok yang fanatisme golongan. Nah, jadi yang benar itu tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang maksum. Karena itu kata Imam Malik di Madinah, seorang ulama Imam Darul Hijrah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW, dia mengatakan tiap manusia melakukan kesalahan
tidak seorang pun sesudah Nabi Muhammad SAW ucapannya itu bisa diterima atau ditolak kecuali orang yang bermakam di situ, yaitu Rasulullah SAW. Jadi fanatisme itu kepada tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi itu ya, kalau sudah disabdakan Rasulullah, orang harus fanatik, bukan fanatik menyandarkan pada keturunan seperti Yahudi ataupun Nasrani. Dan kelompok ini, sudah sekalian rahmati Allah, itu memang banyak dimusuhi, ya. Jadi banyak dimusuhi. Ciri-cirinya itu, ya, banyak fitnah dan dilecehkan. Kalau kita lihat nih, contohnya dalam surah Mutaffifin ayat 29 sampai 30 disebutkan, ya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang mujrim itu adalah orang-orang yang dahulunya waktu di dunia menertawakan orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Dan maka pada hari ini nanti orang-orang pada kehidupan akhirat, orang-orang beriman ini akan sebaliknya menertawakan orang-orang kafir. Jadi kalau waktu di dunia ini itu ciri-cirinya memang orang yang lurus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Apa dikatakan apa sekarang ya? Wahabi ya. Nah, Wahabi itu sudah biasa, ya. Sudah biasa, selalu dilecehkan. Yang nggak mau dengan sinkretisme, ya, menggabungkan ajaran Islam dengan Yahudi, dengan Nasrani, kan gitu biasanya. Ini kelompok yang benar. Ini nggak usah nunduk-nunduk kepada orang Yahudi. Sekarang di rahib-rahib Yahudi itu didatangi, diziarahi ke sana, tunduk patuh, yaitu dari tokoh Islam. Padahal mereka itu adalah memusuhi umat Islam. Kok bisa ketemu? Padahal antara yang hak dan batin itu tidak akan ketemu. Jadi ini contoh dari kelompok yang benar, itu pasti banyak dimusuhi. Jadi pernah saya membuat satu ilustrasi, kalau sebuah paku itu ditancapkan ini, dipukul dengan palu, bengkong itu, bengkok, tidak diteruskan. Tapi yang lurus, paku yang lurus ini, kalau dipalu, tetap dia lurus, terus diajar. Nah itu contohnya, ya. Yang bengkok-bengkok ini dibuang. Makanya nggak ada yang memusuhi, kecuali yang dimusuhi itu adalah kelompok yang benar dan selamat, ya, yang tidak mau menggabungkan, tidak mau sinkretisme, memadukan antara yang hak dan yang batil, ya, itu, ya. Jadi kata Allah dalam Quran itu, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan yang hak dan batil. Di dalam tafsirnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, wala talbisul haqqa, jangan kamu mencampur adukkan yang benar, yaitu Islam, wal batil, yaitu Yahudiyah wan Nasraniyah. Nah, ini nggak boleh campur aduk, termasuk ajarannya. Ini kelompok yang benar dan selamat dan dijamin itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, itu kelompok yang benar ini, yang lurus, nah, tidak sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, mengaku bersandarkan pada keturunan Ibrahim, tapi ajarannya bukan ajaran Ibrahim. Juga demikian orang-orang Nasrani. Kita juga seperti orang-orang Islam yang banyak menyandarkan diri kepada
Nabi Muhammad SAW, bahkan mengaku turunannya, tapi ajarannya itu tidak dekat dengan Rasulullah SAW, tapi jauh. Kalau dekat dengan kitabnya bisa, ya. Jadi kan banyak orang itu selalu bangga. Kitabnya gini maksudnya. Kitab minimal 9 hadis, ya, 9 hadis dari Imam At-Tirmidzi, dari Imam Nasa'i, dari Imam Bukhari Muslim. Itu diajarkan kepada murid-muridnya sampai kepada orang sekarang. Jadi belajar kitab itu sampai ke At-Tirmidzi, ya, sampai ke An-Nasa'i, kitabnya itu ada sanadnya. Memang sanadnya itu bersambung ketika belajar hadis kepada gurunya sampai ke Imam At-Tirmidzi. Tapi ada ajaran yang di luar sanad tersebut tetap dilaksanakan, ya. Ya, seperti diantara Maulid Nabi itu enggak ada sanadnya, ya. Tapi mengklaim orang paling cinta dengan Rasulullah, paling benar, ya. Itu enggak ada. Itu kalau mau ditelusuri sanadnya enggak ada di kitab yang 9 atau 17 kitab. Uzaimah, Ad-Darimi, ya, kemudian yang banyak sekali sampai ada 17 kitab hadis itu. Telusuri enggak ada. Ajaran itu enggak ada. Tapi mengklaim kelompoknya paling benar. Yang ada sanad itu bersambung kepada Syiah Qaramithah, dinasti Fatimiyah di Mesir, di mana dinasti ini dulu pernah mencuri Hajar Aswad, hilang 9 tahun lamanya. Bisa dibuka dalam kitab Akhbaru Madinah, ya, Akhbaru Mekah, itu ada. Itu yang mengambil 9 tahun itu hilang. Yang asalnya Hajar Aswad itu satu bongkah batu. Karena sering dipindah-pindah sampai 9 tahun hilang itu pecah. Ada serpian sekitar 8 yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Itu kelompok yang sesat, ya, Syiah Qaramithah itulah dinasti Fatimiyah, mengaku menyandarkan diri dengan Rasulullah, padahal bukan keturunan Rasulullah. Fatimiyah, ya, Fatim dari anaknya Fatimah, bukan itu. Itu kelompok Syiah Qaramithah yang pertama kali mengadakan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak ada sanadnya. Mau sandar kemana, ya ini? Ini mudah-mudahan kita selamat ini. Ini kalau mengikuti alur mulai dari Ibrahim, terus semuanya mengklaim mengikuti Ibrahim, ternyata enggak. Kita juga demikian, jangan sampai mengklaim mengikuti Nabi padahal nggak cocok, ya. Bukan termasuk kelompok yang selamat nanti. Naudzubillah min dzalik. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.